认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah online kita pada bulan April ini. Kita bersyukur karena pengorbanannya di kayu salib, Dia menembus dosa kita sehingga kita dapat menghadap hadirat-Nya. Mari kita mengangkat pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat kita angkat pujian sekali lagi saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
tebusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Katakan, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Kita akan beribadah pada hari ini dengan keyakinan bahwa ibadah kita berdasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kembali kami boleh beribadah di dalam keadaan yang terbatas. Kami boleh datang menyembah Engkau. Kami yang masing-masing yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan sampai hari lepas hari, dan hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah ini, sehingga kami yang mendengar, kami yang mengikuti, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh beribadah padamu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus kita baik. Oleh karena kuasa darahnya kita beroleh kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Mari kita anggap pujian ini lebih dari pemenang dengan penuh sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya,
bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita pujian sekali lagi, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Kita mengaku pujian ini. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan kau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
memandangmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita memikirkan firman Tuhan pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Hari lepas hari kami boleh berjalan, kami boleh bertahan dalam iman kami boleh diteguhkan ketika kami lemah, ketika kami goyah. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberikan kekenyangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan merenungi kembali firman-Mu. Kiranya firman-Mu kembali meneguhkan kami, agar kami anak-anak Tuhan teguh berdiri sebagai pemenang iman dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami yang mendengar di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-8, sesuai yang diberikan kepada saya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup sebagai pemenang. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara sekalian. Saudara yang berada di rumah boleh membuka Alkitab, kita bersama-sama menyimaknya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang sudah kita baca dan sudah kita renungi bersama-sama. Nah, saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema hidup sebagai pemenang. Saudara, ada satu kata yang bagi saya itu kata yang baru. Kata itu adalah kata penyintas. Kata penyintas ini populer akhir-akhir ini ketika saya membaca, ketika saya artinya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Seorang pakar itu mengatakan demikian. Penyintas COVID-19 jangan euforia, artinya jangan senang-senang karena sudah sembuh. Artinya yang ingin dikatakan dalam hal ini artinya orang yang sudah berhasil sembuh dari penyakit COVID-19 harus tetap hati-hati. Harus tetap menjaga diri, jangan lengah. Jadi saya coba membaca terjemahan di dalam kamus, yang mungkin kata ini sudah lama, cuma jarang dipakai. Penyintas itu sama dengan pertahanan hidup. Kalau bahasa Inggrisnya tuh survivor, ya, orang penyintas adalah orang yang survivor, yang adalah suatu kemampuan bertahan hidup dalam suatu kondisi atau keadaan. Jadi pertahanan hidup juga bisa diartikan sebagai suatu teknik, ya, suatu teknik atau ilmu dalam menghadapi berbagai macam ancaman terhadap keselamatan diri manusia. Nah, di kalangan aktivis alam bebas, saudara bisa nonton mungkin di Discovery Channel, ya, ada aktivis yang memang sengaja hidup mau di alam bebas dengan peralatan seadanya. Pertahanan hidup atau survive dimaknai sebagai kemampuan dan teknik bertahan mereka terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup yang terjadi di alam terbuka, ya, dengan mempergunakan perlengkapan seadanya. Mereka makan seadanya, mereka mungkin menghadapi binatang buas, menghadapi cuaca yang tidak bersahabat. Dan mereka yang bisa bertahan hidup, mereka dikatakan sebagai survivor, orang yang bertahan hidup, penyintas atau survivor. Nah, kata ini tentu kata yang positif, yang menunjukkan suatu perjuangan hidup menghadapi berbagai macam tantangan dan berhasil keluar sebagai pemenang dari segala macam kesulitan yang ada. Saudara sekalian, saat ini banyak orang yang sudah menjadi penyintas COVID-19. Sudah menjadi survivor menghadapi COVID-19. Artinya
Orang-orang yang sudah berhasil melawan COVID-19, sembuh. Seperti saya dan juga beberapa saudara-saudara yang lain. Namun sebagian besar orang belum menjadi penyintas COVID-19. Karena ada begitu banyak orang di Indonesia ini yang belum kena COVID-19. Dari 250 jutaan penduduk, tercatat baru 1,5 juta yang terkena COVID-19. Dan mungkin sampai dengan 30.000 orang yang tidak dapat bertahan akhirnya meninggal. Nah, saudara sekalian, tapi ingin saya katakan di sini bahwa kita semua yang ada di sini akan menjadi penyintas kehidupan iman dalam Tuhan. Kita akan survive dengan kehidupan iman dalam Tuhan. Artinya kita hidup sebagai pemenang. Kita bisa hidup menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai kita bertemu Dia. Dan inilah yang paling penting. Hidup yang berhasil mempraktikkan iman seperti pengakuan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang seperti saudara dan saya akan menjadi pemenang iman seperti Rasul Paulus. Nah, dalam perikop, kita kembali kepada perikop yang kita baca tadi. Rasul Paulus menyatakan keyakinan imannya yang teguh bahwa tidak ada apapun dalam dunia ini yang dapat melawan, yang dapat menggugat, dan yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang beriman dapat bertahan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang sudah menjadi pembela saudara dan saya. Kristus yang sudah mati, sudah bangkit pada hari ketiga, Dia akan menjadi pembela kita di dunia ini. Saudara sekalian, Allah kita, Allah yang sejati, tidak pernah berpisah dari anak-anaknya. Orang agama lain hanya mengajar umatnya beribadah, menjalankan syariat-syariat agama tanpa jelas dari akhir kehidupan mereka. Tapi bagi saudara dan saya, tujuan hidup kita sangat jelas, yaitu kehidupan yang kekal. Dan sepanjang hidup itulah Kristus yang tadi sudah mati dan bangkit, yang mengalahkan kuasa maut, yang akan menjadi pembela saudara dan saya, agar kita dapat menjadi pemenang. Siapakah yang disebut sebagai pemenang? Pertama, pemenang adalah orang yang berdosa yang sudah menerima keselamatan. Ini syarat paling utama. Ketika kita mengatakan bahwa kita pemenang, artinya kita sudah, dulunya kita berdosa, kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah menerima karunia Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Pemenang iman adalah orang-orang yang dulu hidupnya di luar Tuhan, hidup melawan Tuhan, sekarang sudah menerima keselamatan karena dosa-dosanya sudah diampuni. Seperti saudara dan saya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena Allah begitu besar mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang hidup sejati dan kekal. Tuhan Yesus menyatakan hal ini, memberikan statement hal ini kepada seorang yang bernama Nikodemus, seorang ahli Taurat, ahli agama, yang ilmunya tinggi, ya, sangat dalam, dan melakukan ritual ibadah yang sangat ketat. Dia datang mencari Tuhan Yesus karena hatinya gelisah tentang hidup. Hatinya gelisah tentang hidup yang kekal, yang mungkin selama ini belum menjawab kerinduan hatinya dari apa yang dia dapat di dalam profesi dia. Dan dia mendapat jawaban yang tegas bahwa tidak ada jalan lain
selain dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lahir baru untuk mendapat hidup yang kekal tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dari pemimpin agama manapun, dari manusia manapun, karena semua manusia sudah berdosa, tidak bersyarat untuk memberikan kehidupan yang baru. Penebusan dosa untuk hidup kekal hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri bagi umat pilihannya. Saudara sekalian, orang Kristen dikatakan sebagai pemenang iman karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan hidup di dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak yang dikasihi, sebagai anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi kita saat ini, kita beriman dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita sebagai anak-anaknya sampai kita mengakhiri pertandingan, yaitu mengakhiri sebagai pemenang dalam iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak bisa dipungkiri saat ini ada masalah yang berat, menakutkan, seperti kesehatan, dan banyak orang yang akhirnya meninggal karena tidak dapat melewati hidup. Ketika kita mendengar orang yang sakit, orang yang tua, kena COVID, apa yang selalu dalam pikiran kita? Wah, apakah dia bisa bertahan? Awalnya memang dia dia hanya menderita penyakit yang bawaan yang mungkin ada dalam hidupnya. Ketika kena COVID, selalu ada yang dalam pikiran kita pertama-tama, apakah dia bisa bertahan? Dan terbukti ada dua kenalan saya, ya, orang tuanya meninggal pada umur yang tua karena kena COVID. Tidak bisa melewati kehidupan. Inilah kesulitan-kesulitan. Inilah ancaman kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Belum lagi ancaman kelesuan ekonomi. Tapi umat pilihan Tuhan, saudara saya, inilah iman yang mampu menopang kehidupan kita. Karena kita sudah mempunyai kepastian akan hidup yang kekal. Ini juga iman kita akan hidup yang kekal. Juga satu-satunya penghiburan dan kekuatan ke kita ketika kita tuh menghadapi segala macam persoalan hidup. Baik itu di rumah tangga kita, baik itu di dalam relasi kita dengan sesama, baik itu dalam pekerjaan, di sekolah, dimanapun berada. Iman untuk kehidupan yang kekal itu menjadi satu-satu penghiburan dan kekuatan sehingga kita bisa melewati setiap masalah kehidupan kita. Walaupun mungkin suatu ketika kita pun tidak bisa melewati kehidupan kita. Mungkin kita akan juga meninggalkan dunia. Kita akan tetap setia dan bertahan hidup sebagai pemenang. Karena arah tujuan hidup kita begitu jelas kepada suatu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Yang kedua, menjadi pemenang karena Kristus menjadi pembela. Saudara sekalian, seringkali iblis menggunakan penderitaan dan kesulitan sebagai cobaan untuk menjauhkan kita dari Allah. Jadi iblis itu menggunakan segala macam cara. Iblis menggunakan segala macam sarana, yaitu kesulitan hidup sebagai cara yang ampuh untuk kita meragukan kasih Allah. Seringkali banyak orang Kristen begitu goyah ketika menghadapi begitu banyak kesulitan. Ada banyak cerita yang kita tahu bagaimana orang meninggalkan Tuhan ketika dia mengalami penderitaan dan kesulitan. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika dia mengalami banyak berkat, dia boleh bersyukur, berterima kasih. Imannya kelihatan begitu teguh. Tapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan, banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, mulai meragukan Tuhan. Iblis telah menggunakan segala cara, melalui kesulitan hidup, penderitaan, pergumulan, apapun yang kita hadapi, agar kita bisa meninggalkan Tuhan.
Ketika di dalam kitab Ayub, Tuhan memperlihatkan kesalahan hidup dan iman Ayub kepada iblis. Iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis menggunakan sarana ini kepada Ayub, sarana penderitaan, agar Ayub meragukan kasih Tuhan. Demikian juga iblis seringkali menggunakan sarana penderitaan agar saudara dan saya juga meragukan kasih Tuhan. Ternyata kalau kita membaca di kitab Ayub, Ayub tetap setia kepada Allah walaupun bergumul dengan begitu hebat. Bahkan Ayub setelah mengalami banyak penderitaan, dia semakin kenal Allah. Ayub mengalami kemenangan iman dalam hidupnya. Dan Allah mengembalikan seluruh apa yang dia punyai sebelum itu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesusahan dan penderitaan akan membuat iman justru bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan kita meragukan Tuhan. Jikalau saudara dan saya menerima itu sebagai ujian. Saudara sekalian, sebagai analogi ketika kita masih belajar, kita menjadi anak sekolah, kita masih studi, ketika kita menghadapi ujian dan kita sadar ujian ini akan membawa kita untuk naik kelas yang lebih tinggi, maka pasti kita akan bertahan. Kita akan tekun belajar agar kita boleh melewati ujian ini. Maka kesimpulannya, semakin kita mengalami penderitaan dan semakin kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Di dalam Roma 8 tadi yang kita baca ayat 35 sampai 38, saya membaca dari versi yang lain. Dia mengatakan, apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya, atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kemiskinan, atau bahaya, ataupun kematian? Dalam Alkitab tertulis, sepanjang hari kami hidup di dalam bahaya maut karena Engkau. Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Tidak, malah di dalam semuanya itu, kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, ada atau kekuatan-kekuatan lainnya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ada bersama kita, menampingi saudara dan saya dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap situasi hidup kita, dalam setiap pengalaman hidup kita, dan akan menjadi sandaran, kekuatan bagi hidup kita. Kita dapat berdiri teguh. Penderitaan dan kesulitan itu, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan justru penderitaan akan menguji dan memurnikan iman kita kepada Allah. Dan pada akhirnya kita akan hidup sebagai pemenang. Hidup dalam Tuhan adalah semacam pertandingan. Seperti sebuah perlombaan. Setiap saudara dan saya ikut bertanding. Dan setiap orang pasti ingin menang. Kita bertanding bukan melawan orang lain, tapi kita sedang bertanding melawan diri sendiri yang selalu dipengaruhi oleh iblis yang mau mengalahkan kita di dalam pertandingan itu. Kita terus digoda iblis untuk kalah, untuk gagal mempertahankan iman kepada Tuhan. Kita terus digoda untuk melawan Tuhan. Kita terus digoda untuk meragukan Tuhan. Sehingga mungkin pada akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Syukur kepada Allah,
Kasih karunia Kristus yang sudah menebus dosa saudara dan saya menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk bertahan, untuk memenangi pertandingan iman, agar kita setia sampai mati dalam kehidupan kita, di dalam setiap penderitaan dan kesulitan, kita justru dapat memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sadar bahwa hidup kami yang sementara di dunia ini didera dengan banyak macam kesulitan, banyak macam persoalan yang tidak putus-putusnya. Baik itu persoalan di dalam keluarga kami, persoalan dalam pekerjaan, persoalan di dalam pencarian, mata pencarian, persoalan juga di dalam kuliah, persoalan di dalam keuangan, persoalan dalam sakit penyakit. Kami sadar Tuhan, semua tidak lepas daripada semua itu. Semua tidak lepas daripada kehidupan kami. Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami lagi, Engkau ada beserta kami. Dan kami akan melalui semua ujian yang Tuhan izinkan kami hadapi, agar kami boleh tampil sebagai pemenang. Terima kasih Allah Bapa, kami satu persatu yang mendengar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami menghadapi masalah-masalah pribadi kami. Terima kasih Allah Bapa. Berikan penghiburan, berikan kekuatan melalui firman-Mu setiap hari. Berikan juga penghiburan, kekuatan melalui doa dalam persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami sudah berdoa. Amin. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah secara online pada hari ini. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah melayani kami pada ibadah online pada hari ini. Kami juga menyerahkan firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Kau berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Bapa di dalam surga, kami juga mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GGP HK. Kami menyerahkan pertumbuhan kerohanian jemaat-Mu. Jadikanlah kami jemaat-Mu yang tekun berdoa dan rajin membaca firman Tuhan, dan menjadi jemaat yang senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, mereka yang sakit, kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan. Mereka yang sedang bergumul akan pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Jika juga untuk mereka yang sedang berbeban berat, kiranya Tuhan Kau berikan kelegaan, dan Kau jawab setiap doa dan permohonan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami. Kami berdoa untuk gembala sidang, para hamba Tuhan, untuk majelis, pengurus YOT, guru-guru sekolah minggu, dan para aktivis dan pelayan lainnya. Berikan kami senantiasa kekuatan, hikmat bijaksana, dan semangat dalam melakukan tugas pelayanan kami. Berikan juga kami kesatuan hati, satu dan lain saling menopang dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk GGP HK Pontianak dan juga pos PI kami di Wajok. Kami menyerahkan jemaat-Mu di sana. Segala pergumulan jemaat di sana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan dan menolong jemaat-Mu yang di sana.
Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, pengurus dan jemaat yang di sana. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu pimpinan bangsa ini. Kami berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan. Mampukan ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kemajuan bangsa ini dan untuk kepentingan rakyat semata. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhi bencana dan mara bahaya dalam bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk korban bencana banjir di NTT dan juga gempa di Malang. Kau berikan pemulihan mereka yang tertimpa bencana. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah terjadi pemulihan di negeri ini. Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses vaksinasi di negeri ini. Biarlah vaksin bisa disebarluaskan secara merata di seluruh negeri Indonesia. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 di negeri ini. Biarlah bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan semakin banyak mereka yang menjadi korban pasien COVID-19 yang pulih dan disembuhkan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menutupnya di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 親愛的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Kita akan menutup ibadah online kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa janjinya setia, bahwa Dia adalah ya dan amin. Mau kita mengangkat pujian ini, ku percaya kau Tuhan.
yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita pujian sekali lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Amin. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Bersyukur Engkau masih tetap memberikan firman yang akan meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, sehingga kami boleh melewati ujian-ujian iman kami, dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin.